Jejak digital Abdul Qadir Hasan Baraja, pimpinan Khilafatul Muslimin, yang mengatakan demokrasi merupakan sistem yang membuat umat Islam batal syahadatnya. Maka tertolak syahadaten itu, walaupun kita hebat sekaya apapun ilmu kita dalam Quran dan hadis, ahli tafsir, ahli segala macam, ahli fikih, ahli segala macam itu. Jadi kita itu sering terjebak dengan istilah-istilah, sering terjebak. Kita pakai ayat-ayat yang tidak berkaitan. Pedomannya ya pikiran dia, keinginan dia. Maka sistem demokrasi dan hak asasi itu buat suatu bentuk awal dari kemusyrikan yang menyebabkan syahadat kita batal. Nubuah itu takdir, Pak. Khilafah itu takdir. Zaman kerajaan takdir, zaman demokrasi juga takdir. Tidak boleh kita ingkar. Monarki yang dinukil, yang diambil oleh Bani Abbasiyah, Khilafah Umayyah, itu diambil dari mana? Dari Romawi dan Persia. Benar nggak? Romawi Islami nggak? Enggak. Persia Islami nggak? Enggak. Romawi sembah Yesus, Persia sembah api. Tapi karena masalah politik tidak ada kaitannya dengan akidah secara langsung, dia berkaitan tapi tidak langsung. Maka ulama kita tidak mengharamkan demokrasi, demos apa? Kratos, ya, pemerintahan di tangan rakyat. Zaman Bani Abbasiyah itu harus menumpahkan ratusan ribu nyawa untuk mengganti raja. Tidak apa-apa demokrasi ini modalnya habis banyak, uangnya habis banyak, tapi nggak perlu nyawa yang dikorbankan. Abdul Qadir Hasan Baraja, pimpinan kelompok penyembah khilafah dari kelompok Khilafatul Muslimin, benar-benar manusia berhati busuk. Demi ambisinya menjadi seorang khalifah, ia pernah mengatakan bahwa sistem demokrasi yang dipakai Indonesia saat ini merupakan sistem yang secara otomatis bisa membatalkan syahadatnya umat Islam. Artinya dia mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia saat ini seluruhnya telah batal keislamannya karena negara yang ditempatinya menganut sistem demokrasi. Kegoblokan Abdul Qadir Hasan Baraja dalam menafsirkan ayat Al-Quran semaunya sendiri benar-benar berpotensi untuk menyesatkan umat Islam, mengharamkan demokrasi, dan mengusung sistem khilafah yang sesungguhnya hanyalah sebuah sistem monarki yang oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dulu merupakan sebuah sistem yang diadopsi dari kerajaan Romawi dan Persia, membanggakan sistem khilafah yang mereka anggap merupakan ajaran dari Nabi, padahal sistem tersebut merupakan sistem yang diadopsi dari kerajaan yang tidak Islami sama sekali. Khilafah itu jualan orang, Bapak Ibu. Saya kasih tahu cara menjawabnya. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu jawabannya. Jadi kalau antum bilang yang sesuai dengan Rasulullah, yang sesuai Rasulullah itu Nabi sudah kabarkan bahwa itu tidak akan ada kecuali Imam Mahdi. Maka jangan pernah lagi berharap tinggi kepada sistem-sistem pemerintahan yang ada sekarang sampai Imam Mahdi itu turun. Indahnya khilafah itu, orang dibawa berpikir seperti pikirnya setan-setan itu. Kalau kamu tidak puasa, tidak usah sistem khilafah. Ini sistem mempersatukan umat, kan tidak usah. Nggak bisa pakai selebaran untuk menkhilafahkan orang. Tiba-tiba nanti semua orang udah sepakat kita pilih Imam Mahdi. Nggak bisa begitu. Kita pilih satu khalifah. Itu ngayalnya Syekh Taqiyuddin Nabhani. Bukan udah dikritik banyak ulama. Saya sudah dialog dengan orang HTI, ex-HTI. Iya Ustaz, memang nggak ada perintahnya, tapi nggak ada larangannya. Nah, mereka udah nerima, Pak. Orang HTI itu sudah nerima. Kalau mendirikan khilafah itu nggak ada perintah. Tapi mereka ngelesekan, tapi nggak ada larangannya. Justru inilah larangannya. Kalau kita ingin mendirikan khilafah, maka sama saja kita akan membubarkan negara kita sendiri. Fatwa menyesatkan Abdul Qadir Hasan Baraja yang mengatakan bahwa sistem demokrasi merupakan awal dari kemusyrikan umat Islam serta menjadi penyebab dari batalnya syahadat umat Islam, merupakan bukti nyata dari kelicikan serta kebusukan hati pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin itu demi ambisinya untuk menjadi khalifah umat Islam. Bahkan dia dengan beraninya menyesatkan seluruh ulama yang membolehkan demokrasi menjadi sebuah sistem pemerintahan. Maka tertolak syahadaten itu, walaupun kita hebat sekaya apapun ilmu kita dalam Quran dan hadis, ahli tafsir, ahli segala macam, ahli fikih, ahli segala macam itu. Kalau tidak din ini menjadi sumber pandangan hidup kita di seluruh kegiatan, maka batal syahadatnya. Sumber kehidupan, sumber kegiatan kita itu pedomannya harus
la ilah kecuali hanya Allah gitu. Nah, ini berat dan ini sekarang yang sudah ternodai oleh keahliannya para ulama umumnya di dunia, sehingga mereka setuju yang sistem demokrasi dan hak asasi. Sumbernya apa? Quran apa bukan? Enggak ada di sumber di Quran. Abdul Qadir Hasan Baraja dan para pengikutnya, serta semua orang yang memuja khilafah dan menganggapnya sebagai ajaran Nabi, jelas merupakan manusia-manusia bodoh dalam memahami agama. Padahal baginda Nabi sendiri sudah mengatakan dalam haditsnya bahwa khilafah ala minhajin nubuwah hanyalah bertahan selama 30 tahun setelah wafatnya baginda Nabi. Tsumma takunu khilafah. Baru setelah zaman nubuwah kata Nabi, gantilah khilafah. Kan ada keterangan khilafah kan? Gantilah khilafah ala minhajin nubuwah dengan metode kenabian. Fatakunu masyaallahu an takun. Zaman khilafah ini adanya atas takdir dari Allah. Memang Allah takdirkan setelah Nabi wafat masuk zaman khalifah. Berapa lama takdirnya? Al khilafatu fi ummati 30 sanah. Zaman khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, lalu diganti dengan kerajaan. Jadi jangan ngayal khilafah itu kelamaan gitu. Hanya 30 tahun. Bani Abbasiyah bukan khilafah. Bani Umayyah bukan khilafah. Turki Utsmani bukan khilafah. Kan banyak orang demo-demo itu mengklaim rutunya khilafah Islamiyah tahun 1924. Ya bukanlah. Selesainya khilafah Islamiyah wafatnya Imam Ali. Selesainya zaman khilafah adalah dengan wafatnya Imam Ali. Begitulah jika kita melihat hadis Nabi yang mengatakan bahwa khilafah ala minhajin nubuwah hanya bertahan 30 tahun setelah wafatnya baginda Nabi. Jadi jelas, khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbasiyah, dan juga Turki Utsmani yang dijadikan jargon para pengasong khilafah itu merupakan zaman Mulkan Ason atau zaman kerajaan monarki, bukan zaman khilafah seperti yang mereka gembar-gemborkan selama ini. Jadi sangat goblok mereka para pengasong khilafah jika mereka menginginkan kembali kepada zaman monarki, yang mana satu negara hanya dikuasai oleh satu keluarga saja. Gobloknya Abdul Qadir Hasan Baraja yang mengharamkan demokrasi dan ingin kembali ke zaman kerajaan monarki jelas adalah bentuk khayalan konyol dia semata yang bermimpi menjadi seorang raja. Demokrasi memang bukan sistem terbaik, tapi demokrasi merupakan sistem yang lebih baik dari semua sistem yang memang tidak ada yang baik itu. Jika dalam sistem demokrasi untuk mengganti seorang pemimpin menghabiskan triliunan dana, lebih baik mana dengan sistem monarki yang jika ingin mengganti pemimpin harus menghabisi ribuan nyawa. Pilkada, pileg, pilpres sebagainya butuh dana triliunan, modal habis banyak. Saya punya pikiran begini, coba bapak-bapak baca sejarah. Zaman Bani Abbasiyah itu harus menumpahkan ratusan ribu nyawa untuk mengganti raja. Apalagi perang transisi dari Bani Abbasiyah ke Bani Umayyah. Itu orang muslim semua loh Pak yang perang itu antar sesama umat. Untuk mengganti raja itu harus menumpahkan darah dulu. Saya pikir enggak apa-apa demokrasi ini modalnya habis banyak, uangnya habis banyak, tapi nggak perlu nyawa yang dikorbankan.